Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Guru. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik Bu, luar Allahu Akbar. biasa. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Oke. Ayo untuk Bu Lia bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran, teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lia, Mbak Lia. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Masuk semua atau tidak? Bu, Mbak Nila hadir? Hadir Bu. Mbak Alfi? Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini anak-anak hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu P5RA. Ibu lihat yang videonya ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Pancasila gotong royong mandiri, kreatif, belajar Pancasila, beriman dan Nah, itu tadi lagu tentang P5RA. Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Atin. Ayo, siapa yang tahu tentang pengertian Quran Surat Atin? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, apa Mbak Lia pengertian Quran Surat Atin? Atin artinya buah tin Bu. Ya, benar jawabannya. Ya, sekarang siapa yang tahu tentang surat keberapa Quran Surat Atin? Saya Bu, Mbak Devi, apa? surat yang ke-95. Ya, benar. Alhamdulillah anak-anak sudah ada yang sudah paham tentang Quran Surat Atin. Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan kita belajar hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang Surat Atin agar anak-anak dapat membaca Quran Surat Atin dengan tartil dan anak-anak dapat memahami pesan pokok Quran Surat Atin. Kemudian, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya untuk berdiskusi. Nanti perwakilan kelompok maju satu ya untuk membacakan surat Atin serta artinya. Baik anak-anak, nanti Ibu Guru akan memberikan tugas dengan skala penilaiannya, ada yang kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, tugas penilaian itu, instrumen penilaian diskusi berkelompok, kategori penilaiannya ada tentang kategori penilaian membacanya, ada tentang hukum bacaan, kelancaran membaca, artikulasi huruf, adab membaca, dan kriteria penilaian memahami, dapat memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari menurut Quran Surat Atin.
Itu tadi instrumen penilaian. Baik anak-anak, ayo sekarang dibuka buku materi Quran Surat Atin. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kita dengarkan dulu ya. Kita lihat videonya ya. Video membaca Quran Surat Atin. Atin, kita dengarkan bersama-sama ya. Ya, Bu. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, itu tadi video tentang bacaan Quran Surat Atin. Ayo sekarang coba Ketua kelompok 1 untuk membacakan Quran Surat Atin beserta artinya. Ayo coba Pak Arif, Mas Arif untuk membacakan Quran Surat Atin. Saya, Bu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Mas Arif sudah mau mewakili teman-temannya untuk membacakan Quran Surat Atin. Dan alhamdulillah bacaannya sudah sesuai dengan makhrajul huruf, sesuai dengan bacaan di dalam Al-Quran. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pesan pokok Quran Surat Atin. Ayat pertama itu, pesan pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi buah tin dan zaitun. Pesan pokok kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa waktu dulu menerima wahyu di Gunung Sinai. Selanjutnya ayat ketiga, pesan pokok dari Quran Surat Atin ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah yang aman yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dulu dilahirkan di kota Mekah. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dengan dilengkapi akal sehingga manusia mampu berpikir sesuatu sebelum melakukan tindakan. Manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena diberikan akal untuk berpikir. Pesan pokok kelima, ayat kelima yaitu Allah SWT mengembalikan manusia ke dalam neraka karena manusia tidak pandai bersyukur dan durhaka kepada Allah SWT.
Kalau kita tidak pandai bersyukur dan tidak menjalankan perintah Allah, maka kita akan dikembalikan ke neraka. Ayat ke-6, manusia dikembalikan ke neraka kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Kalau kita pengen masuk surga, berarti kita harus melaksanakan perintah Allah dengan menjalankan sholat dan beramal soleh. Ayat ke-7, pesan pokok dari ayat ke-7, peringatan kepada manusia tentang hari pembalasan. Ayat ke-8, Allah SWT adalah hakim yang paling adil. Itu tadi pesan-pesan pokok Quran surat Atin ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang Ibu akan memberikan contoh penerapan pesan pokok di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya, seseorang menjaga kesehatan fisik dan mentalnya dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan menghindari kebiasaan buruk dan menjaga akhlak mulia dengan berbicara jujur, bersikap sopan, dan membantu orang lain. Nah, contoh yang kedua, pesan pokok surat Atin dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya yang kedua, seseorang menyisihkan waktu untuk beribadah seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, serta bersedekah kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam pekerjaan, ia bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Itu contoh dari penerapan pesan pokok Quran surat Atin. Nah, sekarang tugas kelompok anak-anak yaitu berdiskusi ya. Tadi kan Ibu sudah membagikan kelompok. Sekarang tugas kalian berdiskusi. Masalahnya surat Atin mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga potensi yang diberikan Allah. Namun kadang-kadang kita terlalu fokus pada belajar atau bermain tetapi lupa tentang ibadah. Nah, pertanyaan diskusi hari ini yang harus anak-anak jawab yaitu mengapa kita harus menyeimbangkan antara belajar, bermain, dan beribadah. Nah, itu pertanyaan itu dikerjakan ya anak-anak, dikerjakan berdiskusi ya. Ya. Oke, Bu. Kasih waktu 20 menit, dikerjakan dulu ya. Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ayo kelompok 2 mewakili untuk mempresentasikan jawaban dari tugas diskusi itu. Ayo, siapa? Kelompok 2. Ayo, Mbak Lia. Oke, Bu. Jadi, jawaban dari kelompok kami, karena agar kita tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi orang yang sehat dan baik hati, Bu. Nah, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan anak-anak, ayo. Ibu akan sedikit menambahkan ya. Mengapa kita harus menyeimbangkan antara belajar, bermain, dan beribadah? Agar kita menjadi manusia yang pintar, sehat, dan mempunyai akhlak yang baik, serta bertakwa kepada Allah. Apakah anak-anak sudah bisa membaca Quran surat Atin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa anak-anak sudah bisa memahami pesan pokok Quran surat Atin? Sudah, Bu. Sudah juga, Bu. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anak-anak sudah bisa memahami dan juga sudah bisa membaca Quran surat Atin. Pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini adalah anak-anak berbuat baiklah karena suatu saat akan ada pembalasan di akhirat. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.